Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga dalam kesempatan kali ini rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat kepada Bapak Hari Mulia SEMM selaku dosen pembina mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dengan tema motivasi dan pendelegasian wewenang. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurrahmawati, NPM 288. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Secara umum, definisi motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau dorongan dengan tujuan utamanya tersebut yang menjadi daya penggerak utama yang berasal dari diri seseorang itu sendiri ataupun dari orang lain dalam berupaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, baik itu positif ataupun negatif. Sedangkan secara istilahnya, motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation. Namun, kata asalnya itu yaitu motif yang kini digunakan dalam bahasa Melayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Robbins dan Coulter. Menurut mereka, motivasi adalah kerelaan usaha tingkat tinggi untuk mencapai tujuan organisasi dipersyaratkan oleh usaha tadi untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Jadi suatu kesukarelaan dalam melakukan usaha yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh, yang bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kedua ada menurut Samsudin, yaitu suatu proses mempengaruhi atau dorongan yang berasal dari luar terhadap seseorang atau individu atau kelompok agar mereka dapat melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ada menurut Rival dan Sagala. Menurut Rival dan Sagala, motivasi adalah rangkaian sikap dan nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal tertentu sesuai dengan tujuan individu itu sendiri. Yang keempat ada menurut Hasibuan. Menurutnya motivasi adalah hal-hal yang dapat menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia agar dapat bekerja lebih giat atau lebih keras dan antusias untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima ada menurut Viktor Halfrom. Menurutnya motivasi adalah akibat dari sebuah hasil yang diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang telah dilakukannya akan mengarahkan pada hasil yang diinginkannya. Lalu yang keenam ada menurut Robbins dan Judge. Menurutnya motivasi adalah suatu proses yang mengarahkan kepada intensitas, arah, dan ketekunan suatu individu untuk mencapai tujuan individu itu sendiri. Yang ketujuh ada menurut MC Daniels. Menurutnya, motivasi adalah perubahan suatu energi yang ada dalam diri seseorang yang ditandai dengan perubahan rasa dan didahului dengan sebuah respon atau tindakan yang mengarahkan kepada tujuan dari diri seseorang itu sendiri. Lalu yang kedelapan ada menurut Malayu. Beliau menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Latin atau kata Latin yaitu mover, yang artinya dorongan atau suatu daya penggerak yang dapat menciptakan suatu kegairahan kerja seseorang agar dapat bekerja lebih efektif, bekerja sama dan terintegritas supaya menciptakan suatu tujuan di dalam suatu organisasi tersebut. Yang kesembilan ada menurut Edwin Bevlivo. Menurutnya motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan seorang pegawai dan sebuah organisasi agar mencapai suatu tujuan yang maksimal. Yang ke-10 ada menurut American Encyclopedia. Menurutnya sebuah motivasi yaitu sebuah kecenderungan yang ada dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan mengarahkan tindak tanduknya. Yang ke-11 ada menurut G.R. Terry. Menurutnya, motivasi adalah sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan suatu tindakan
baik itu positif atau negatif, agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ke-12 ada menurut Weiner. Menurutnya, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak atau bergerak untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat kita tetap dalam kegiatan tertentu. Pokok bahasan yang kedua yaitu proses motivasi. Di sini saya akan menjelaskan skema proses motivasi. Yang pertama yaitu kebutuhan tak terpuaskan. Kemudian akan muncul suatu tegangan dan akan memicu suatu dorongan dalam diri. Kemudian secara refleks maka manusia akan melakukan perilaku pencarian. Lalu kebutuhan terpenuhi atau terpuaskan, maka hasil akhirnya pengurangan tegangan. Di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya seperti setiap manusia atau setiap orang memiliki kebutuhan untuk makan. Namun jika kebutuhan makannya itu terpenuhi, maka seseorang tidak akan termotivasi terhadap makanan. Jadi jika seseorang itu sudah kenyang, maka seseorang itu tidak akan memiliki selera lagi terhadap makanan karena kebutuhan dia sudah terpenuhi. Tapi lain halnya jika seseorang tidak makan selama berhari-hari, maka kebutuhan untuk makan pun sudah tidak terbendung, sudah tidak terpenuhi gitu. Kemudian akan timbul suatu dorongan untuk melakukan pencarian. Lalu anggap saja jika terjadi suatu hambatan dalam melakukan pencarian makanan, maka akan menyebabkan dua hal atau dua faktor. Yang pertama, jika terjadi suatu hambatan, maka seseorang itu akan terus mencari jalan supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu mencari makanan. Tapi faktor lainnya, jika terjadi suatu hambatan, seseorang itu akan menyerah atau akan putus asa sehingga kebutuhannya itu tidak akan terpenuhi. Seperti itu. Contoh skemanya yaitu saya akan memberikan contoh dari contoh yang kedua tadi. Yang pertama, timbulnya kebutuhan. Setelah timbulnya kebutuhan, maka perilaku termotivasi. Setiap orang akan melakukan perilaku termotivasi. Lalu insentif atau ganjaran, sehingga dia mendapatkan hasil. Lalu yang kedua, timbulnya kebutuhan, lalu perilaku termotivasi, kemudian terjadi insentif atau ganjaran terhambat, lalu seseorang itu putus asa. Seperti itu. Kemudian di sini Viktor Fromm mengembangkan model ekspektansi yang digunakan sebagai model dasar timbulnya atau munculnya motivasi pada seseorang. Di sini beliau mengatakan bahwa ada dua hal sebagai model dasar munculnya motivasi pada seseorang. Yang pertama, apabila nilai hasil tertentu sangat tinggi bagi seseorang. Contohnya seperti seseorang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri, maka dia akan termotivasi atau akan melakukan dorongan atau usaha agar dia diterima di suatu perguruan tinggi negeri tersebut. Lalu yang kedua, apabila seseorang merasa memiliki kesempatan yang baik untuk menyelesaikan tugasnya dan memperoleh hasilnya. Contohnya seperti seseorang ingin mendaftar program bidik misi. Itu merupakan suatu kesempatan yang baik. Dia merasa bahwa itu suatu kesempatan yang baik untuk dia menyelesaikan proses pembelajaran dia atau menyelesaikan kuliah dia. Maka beliau akan mendaftar program bidik misi tersebut, kemudian beliau akan termotivasi dan berusaha melakukan dorongan agar mendapatkan hasil yang diinginkannya. Kemudian skema dari proses motivasi ini yaitu apabila seseorang merasa upayanya akan mengarah pada penyelesaian tugas dan orang itu mengetahui bahwa penyelesaian tugas mengarah pada hasil yang penting atau yang maksimal, maka motivasi itu akan muncul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subpokok bahasan yang ketiga, yaitu teori-teori motivasi. Yang pertama,
teori motivasi hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Menurutnya, tingkatan kehidupan manusia itu ada 5 jenis. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan paling dasar menurut Abraham Maslow. Contohnya seperti makanan, minuman, air, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini yaitu kebutuhan untuk memperoleh rasa aman dari kekerasan. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperoleh rasa aman dari kekerasan. Contohnya seperti tempat tinggal yang bebas polusi udara, lalu keamanan dari suatu ancaman dan kekerasan yang bahaya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Maka kebutuhan ini mengisyaratkan bahwa manusia harus hidup saling mencintai dan dicintai. Lalu yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa keamanan, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan ini membuat seseorang berharap dirinya lebih dihargai dan lebih diakui oleh orang lain. Lalu yang kelima ada kebutuhan akulturasi diri. Kebutuhan akulturasi diri ini merupakan kebutuhan tingkatan paling tinggi dalam kehidupan manusia menurut Abraham Maslow. Karena kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk memenuhi ambisi pribadinya sendiri. Teori motivasi X dan Y. Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian X dan Y dengan konsepsi bahwa awalnya manusia memiliki sifat-sifat yang ekstrim dan yang sangat bertentangan. Misal, pada diri seseorang memiliki tingkah laku yang lemah lembut, penyayang, penurut, simpati, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, ada manusia yang bertingkah laku kasar, membenci, dan suka mengganggu orang lain. Nah, dari dua sisi sifat itu dapat dikembangkan menjadi dua teori, yaitu teori X dan teori Y. Penelitian yang dilakukan pada manajer-manajer tradisional. Manajer yang menggunakan teori X memandang bawahannya sebagai pemilik ciri-ciri atau sifat sebagai berikut. 1. Pada umumnya, mereka atau orang tidak suka bekerja. Jadi, sependapat mungkin mereka menghindari pekerjaan. 2. Mereka tidak suka diarahkan. 3. Mereka selalu menghindari tanggung jawab. 4. Mereka tidak mempunyai ambisi. Dan 5. Mereka mempunyai sifat pasif. Untuk semuanya itu, manajer perlu melakukan tindakan yang bisa memanfaatkan bawahannya dengan perlakuan. 1. Mereka perlu dipekerjakan secara paksa. 2. Mereka perlu perintah dan ancaman. 3. Mereka perlu diawasi secara ketat. Pada sisi lain, Grigor mencoba meneliti lebih lanjut pada para manajer modern yang diperoleh gambaran bahwa mereka sudah melakukan pendekatan yang lebih positif yang merupakan kebalikan dari teori X, yaitu teori Y. Menurut teori Y, para manajer memandang bawahannya memiliki sifat-sifat atau ciri sebagai berikut. 1. Mereka perlu dipekerjakan secara paksa. 2. Mereka perlu diperintah dan diancam. 3. Mereka perlu diawasi secara ketat, dan lain sebagainya. Frederick Harburg. Teori ini juga bisa disebut teori motivasi Hitchin. Kebutuhan motivator berhubungan dengan kesempatan untuk maju, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan itu sendiri yang mempengaruhi kepuasan kerja. Adapun Hitchin faktor adalah hal-hal yang mempengaruhi kepuasan kerja yang terdiri dari supervisor, kondisi kerja, gaji, hubungan internasional, dan kebijakan perusahaan. Harburg mengatakan bahwa gaji dan upah bukanlah pemotivator, melainkan pemeliharaan.
hingga gaji hanyalah salah satu faktor hijin yang memelihara kepuasan karyawan. Dalam arti, manakala gajinya dibayarkan tepat waktu sesuai dengan pengorbanan yang diberikan karyawan, sesuai dengan kemampuan perusahaan, sesuai standar kemampuan karyawan, maka gaji tersebut akan memelihara kepuasan karyawan. Kesempatan untuk maju akan membuat karyawan bersemangat dan termotivasi. Bila hal itu terpenuhi, karyawan akan memotivasikan karyawan karena dengan itu karyawan akan mendapatkan pembayaran sehingga merasa penting dan berarti. Baik, kita lanjut ke teori yang berikutnya, yaitu ada teori ERG atau IRG teori ya. Teori IRG ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer dari Universitas Yale. Dia mengkaji ulang tentang teori hierarki kebutuhan Maslow gitu. Yang awalnya Maslow itu membagikan 5, nah sedangkan Clayton itu hanya membagi 3 saja. Nah di sini yaitu ada existence atau keberadaan, yang kedua residence yaitu hubungan, dan yang ketiga growth yaitu bertumbuh. Nah lalu disingkat menjadi IRG gitu ya. Baik, kita bahas satu persatu teori yang 3 tadi, yaitu pertama existence atau keberadaan, yaitu kebutuhan fisiologis dan rasa aman gitu. Jadi kebutuhan fisiologis dan rasa aman itu misalkan ya, si karyawan itu terlalu pagi datang ke perusahaan, nah si manajer itu harus bisa memberikan kebutuhan psikologis seperti memberikan makanan untuk sarapan, barangkali beliau belum sarapan itu karena terlalu pagi datangnya. Nah yang kedua itu ada relations atau hubungan. Jadi adanya keinginan untuk memelihara hubungan antara sesama gitu. Jadi jangan sampai gitu di satu perusahaan gitu, tapi kita tidak mengenalnya sesama karyawan gitu. Nah yang ketiga itu ada growth atau bertumbuh. Jadi adanya untuk mengembangkan diri gitu. Pada teori Maslow identik dengan penghargaan dan akulturasi diri. Nah jadi misalkan ditugaskan seorang karyawan itu ditugaskan untuk membereskan tugasnya selama 3 hari. Nah sedangkan si karyawan itu membereskannya hanya 1 hari, karena kan dia ingin mendapatkan misalkan lembur kerja. Nah dia itu harus diberikan penghargaan dan akulturasi diri gitu, karena telah bekerja sebaik mungkin. Nah untuk teori yang selanjutnya akan saya bahas yaitu teori kebutuhan McClelland ya. Teori kebutuhan McClelland ini hanya memfokuskan pada 3 kebutuhan saja, yaitu ada kebutuhan untuk prestasi atau need for achievement, kebutuhan untuk meraih kesuksesan. Nah saya yakin di setiap individu itu pasti ada dorongan untuk berprestasi itu ya, karena dorongan untuk berprestasi itu akan membawa kita untuk meraih kesuksesan gitu. Nah, kebutuhan untuk afiliasi atau match for affection, yaitu kebutuhan pertemanan. Motif ini mengacu pada kebutuhan karyawan. Nah akan penerimaan dan dudukan dari atasan dan rekan kerja gitu. Adanya kebersamaan dan kolaborasi dalam bekerja. Nah menjadi poin pertama dalam dimensi ini yang terbagi menjadi 2 subdimensi, yaitu ada relasi dengan atasan dan relasi sesama pekerja gitu. Nah yang ketiga itu adalah kebutuhan untuk kekuasaan atau
needs of power gitu. Kebutuhan akan kekuasaan itu hubungan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Lanjut ke 6, ada teori evaluasi kognitif. Dalam akhir dasawarsa 1960-an, peneliti barat mengemukakan bahwa diperkenalkannya ganjaran-ganjaran ekstrinsik seperti upah untuk upaya kerja yang sebelumnya secara intrinsik telah memberi ganjaran karena adanya kesenangan yang dikaitkan dengan isi kerja itu sendiri, akan cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Pendapat ini yang disebut teori evaluasi kognitif telah diteliti dengan ekstensif dan sejumlah besar studi mendukungnya. Seperti kami tunjukkan, implikasi utama untuk teori ini berkaitan dengan cara orang-orang dibayar pada organisasi-organisasi secara historis. Ahli teori motivasi umumnya mengasumsikan bahwa motivasi intrinsik seperti misalnya prestasi, tanggung jawab, dan kompetensi tidak bergantung pada motivator ekstrinsik seperti upah tinggi, promosi, hubungan penyedia yang baik, dan kondisi kerja yang menyenangkan. Artinya rangsangan suatu tidak akan mempengaruhi yang lain. Tapi teori evaluasi kognitif menyarankan sebaliknya. Teori ini berargumen bahwa bila ganjaran-ganjaran ekstrinsik digunakan oleh organisasi sebagai hadiah untuk kinerja yang unggul, ganjaran ekstrinsik yang diturunkan dari individu yang melakukan apa yang mereka sukai akan dikurangi. Dengan kata lain, bila ganjaran ekstrinsik diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas yang menarik, pengganjaran itu menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas sendiri merosot. Dilanjut ke 7, ada teori karakteristik tugas. Karakteristik pekerjaan merupakan faktor penting dalam menentukan kepuasan kerja. Dari dua faktor Hertzberg 1998, karakteristik pekerjaan dapat menentukan karyawan termotivasi atau tidak. Sehingga jika karyawan termotivasi, maka kepuasan kerja akan meningkat. Karakteristik pekerjaan sangat tergantung dari perancang pekerjaan job design, karena dalam perancangan diperlukan atribut khusus yang kemudian disebut dengan karakteristik pekerjaan. Bahkan, Shimamura 2004 menyatakan bahwa model karakteristik pekerjaan, job karakteristik model, merupakan suatu pendekatan terhadap pemberkayaan pekerjaan atau disebut job enrichment. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan pengaruh karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja atau hasil pekerjaan. Salah satu pendekatannya adalah pendekatan klasik yang dikemukakan oleh Heichmann dan Oldham 1975, dikenal dengan istilah teori karakteristik pekerjaan, job characteristic theory. Pendekatan lain adalah pendekatan kontingensi, di mana suatu pendekatan yang lebih mutakhir dari perancang pekerjaan dan merupakan pengembangan terhadap pengayaan pekerjaan, di mana pada pendekatan ini berusaha menjelaskan situasi dan merancang pekerjaan efektif bagi individu. Sudarsono 2008 menemukan adanya pengaruh karakteristik pekerjaan dan karakteristik organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Dilanjut ke 8, ada teori penetapan tujuan. Dalam akhir dasawarsa 1960-an, Edwin Locke mengemukakan bermaksud untuk bekerja ke arah suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, tujuan memberitahu karyawan apa yang perlu dikerjakan dan betapa banyak upaya akan dihabiskan. Bukti dengan kuatnya mendukung nilai dari tujuan. Lebih tepatnya kita dapat mengatakan bahwa tujuan-tujuan khusus meningkatkan kinerja, bahwa tujuan sulit diterima baik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan mudah, dan bahwa umpan balik menghantar kinerja yang lebih tinggi daripada bukan umpan balik. Adakah hal-hal yang kebetulan kontingensi dalam teori penentuan tujuan, atau dapatkah kita menggapainya sebagai suatu kebenaran universal bahwa tujuan yang sukar dan spesifik akan selalu menghantar ke kinerja yang lebih tinggi? Di samping umpan balik, 3 faktor lain telah ditemukan untuk mempengaruhi hubungan tujuan kinerja, yaitu
komitmen tujuan, keefektifan diri yang memadai, dan budaya nasional. Teori penentuan tujuan sebelumnya mengandalkan bahwa seseorang individu berkomitmen terhadap tujuan, artinya bertekad untuk menurunkan atau meninggalkan tujuan. Ini paling besar kemungkinan untuk terjadi bila tujuan itu diumumkan. Bila individu mempunyai locus of control, tujuan-tujuan itu internal, dan bila tujuan-tujuan itu ditentukan sendiri bukannya ditugaskan. Keefektifan diri merujuk ke keyakinan seseorang individu bahwa ia mampu menyelesaikan suatu tugas. Makin tinggi keefektifan diri Anda, makin banyak kepercayaan diri yang Anda punya terhadap kemampuan Anda untuk berhasil dalam suatu tugas. Jadi dalam situasi-situasi sulit, kita jumpai bahwa orang-orang dengan keefektifan diri yang rendah lebih besar kemungkinan untuk mengurangi upaya mereka atau sama sekali menyerah, sedangkan mereka dengan keefektifan diri yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk menguasai tantangan itu. Di samping itu, individu yang tinggi keefektifan diri tampak menanggapi umpan balik yang negatif dengan meningkatkan upaya dan motivasi. Mereka yang rendah keefektifan diri yang kemungkinan besar akan mengurangi upayanya bila diberi umpan balik yang negatif. Bila menunjukkan bahwa tujuan tampaknya memiliki suatu efek yang lebih substansial terhadap kinerja bila tugas-tugas kelompok lebih disukai. Terakhir, penentuan tujuan adalah ikatan budaya. Teori itu disesuaikan dengan baik untuk negeri seperti Amerika Serikat dan Kanada karena komponen-komponen utamanya cukup segaris dengan budaya Amerika Utara. Teori itu mengandalkan bahwa akan berdiri sendiri. Skor pada jarak kekuasaan tidak terlalu tinggi, sehingga manajer dan bawahan akan mencari tujuan yang menantang, dan bahwa kinerja dianggap penting oleh keduanya. Jadi, janganlah mengharapkan penentuan tujuan pasti akan menghantar ke kinerja karyawan yang lebih tinggi. Di negara-negara Portugal dan Chile, di mana terdapat kondisi yang berlawanan. Teori penguatan. Teori ini tidak menggunakan konsep suatu motif atau proses motivasi. Sebaliknya, teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi dari perilaku di masa lalu atau pada masa saat sekarang ini mempengaruhi hasil yang akan dituainya pada masa yang akan datang. Di masa yang akan datang akan terbentuk oleh akibat perilakunya di masa lalu atau di masa saat sekarang ini. Artinya, kitalah yang dapat menentukan, memilih, dan mengambil keputusan dalam dinamika kehidupan. Sebagai pembelajaran hidup kita sendiri, mulai dari dia bekerja dengan giat dan rajin, maka nantinya kita akan menjabat jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kita tidak giat bekerja dan sering bolos atau sering sakit-sakitan, maka pastinya kita akan diputus kontrak atau di PHK-nya. Teori persamaan. Teori persamaan motivasi adalah fungsi dari keadilan dalam pertukaran sosial. Di tempat kerja, perasaan tidak adil sering muncul karena evaluasi seseorang mengenai apakah ia menerima penghargaan yang mencukupi kompensasi atas kontribusi masukannya. Orang-orang menggunakan evaluasi ini dengan membandingkan keadilan yang mereka rasakan dan pertukaran pekerjaan mereka dengan keadilan yang pihak lain rasakan yang relevan. Ketidakadilan negatif seperti orang lain mendapatkan hasil lebih besar untuk masukan yang sama. Ketidakadilan positif yaitu seperti orang lain mendapatkan hasil lebih kecil untuk masukan yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ekspektasi atau teori harapan. Nah, teori harapan ini menurut Viktor Hafrum, teori motivasi adalah suatu akibat dari hasil keinginan yang ingin dicapai oleh seseorang dari perkiraan yang berkaitan dengan tindakan. Nah, artinya, setiap seseorang akan memperkirakan segala tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi hasil atau nilai yang diinginkannya. Sebagai contohnya ialah seorang karyawan yang berupaya lebih baik ketika ia meyakini bahwa upaya tersebut akan menghasilkan nilai pekerjaan yang baik. Nah, nilai pekerjaan yang baik tersebut akan mendorong imbalan pada perusahaan di mana karyawan mendapatkan bonus, dapat juga
kenaikan gaji, dan kenaikan pangkat. Dan secara pribadi, kebutuhan karyawan tersebut telah terpenuhi. Dan Victor sendiri mengemukakan bahwa orang-orang yang akan termotivasi adalah orang-orang yang guna mencapai tujuan tertentu dengan yakin bahwa upaya yang dilakukannya akan tertuju pada hal tersebut. Dan teori ekspektasi atau harapan ini memiliki 3 aspek. Yang pertama ialah ekspektasi atau harapan. Nah, harapan di sini ialah suatu kesempatan yang akan diberikan karena terjadinya suatu perilaku. Dan yang kedua adalah valence. Valence ini adalah suatu nilai, yaitu kekuatan relatif dari kebutuhan atau keinginan seseorang atau individu tersebut. Dan yang ketiga ialah instrumentality atau pertautan. Nah, pertautan di sini apabila kita bekerja secara efektif, apakah dari pekerjaan tersebut keinginan dan kebutuhan kita akan terpenuhi. Dan selanjutnya ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi atau pengharapan ini. Yang pertama adalah harga diri, yang kedua adalah waktu dalam melaksanakan tugas, ketiga adalah bantuan yang dicapai dari seorang supervisor dan pihak bawahan, yang keempat adalah informasi yang didapat untuk melaksanakan tugas, dan yang kelima adalah bahan dan peralatan yang baik yang dapat digunakan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Teori ekspektasi atau harapan ini memiliki 3 hubungan. Yang pertama adalah hubungan upaya dengan kinerja, dan kedua adalah hubungan kinerja dengan imbalan, dan yang terakhir adalah imbalan dengan sasaran pribadi. Nah, dari teori ini dapat disimpulkan bahwa sejauh mana seseorang memiliki keterkaitan dengan hal yang diinginkannya dan sejauh mana dan seberapa besar motivasi mereka terhadap hal yang diinginkannya. Dan selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai teori kemampuan dan kesempatan. Nah, yang pertama ialah kemampuan itu sendiri merupakan kapasitas individu untuk mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan. Nah, kemampuan kerja di sini sangat diperhatikan karena pada dasarnya kemampuan di sini akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir atau bobot pekerjaan yang dicapai oleh seorang karyawan. Nah, dan adapun cara untuk meningkatkan kemampuan kerja seorang karyawan itu sendiri dapat ditentukan atau dilihat dari tingkat tinggi dan rendahnya suatu pendidikan dan juga pengalaman, karena dari kedua aspek itulah seseorang atau kemampuan seseorang dapat dilihat dari segi pengetahuan dan juga keterampilannya. Dan selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan mental, yang kedua inteligensi emosional, dan yang ketiga ada pula pengetahuan praktis. Nah, dan yang terakhir yang akan dibahas adalah mengenai keterampilan. Nah, keterampilan itu sendiri adalah berupa peluang atau pengembangan karir seseorang. Nah, pengembangan karir ini adalah suatu proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dapat dilakukan atau dimiliki seseorang dalam rangka mencapai kesuksesan. Nah, oleh karena itu, teori kemampuan dan kesempatan ini sangat berpengaruh, di mana kemampuan dapat melatih kita atau memperlihatkan sejauh mana kita dapat bekerja, dan kesempatan ini adalah peluang di mana kita dapat mengembangkan kinerja kita untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Baik, setelah sebelumnya rekan-rekan saya memaparkan materi mengenai motivasi, sekarang saya akan memaparkan materi mengenai pendelegasian wewenang. Seorang atasan akan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, juga kekuatan fisik dan mental yang lebih banyak. Maka dari itu, keberadaan karyawan sangat dibutuhkan supaya dapat mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delegasi artinya pelimpahan wewenang. Sedangkan wewenang itu sendiri artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak. Pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pelimpahan tugas kepada orang lain, namun tanggung jawab masih berada di tangan pendelegasi. Tujuannya untuk efektivitas dalam mencapai sebuah tujuan. Delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu memiliki pengetahuan yang terkait dengan pembuatan keputusan.
Secara garis besar mungkin iya, tapi tidak cukup untuk persoalan-persoalan yang lebih detail dan lebih terperinci. Seorang manajer mungkin saja melakukan seluruh tugasnya sendiri, mulai dari tugas manajer keuangan, tugas manajer pemasaran, tugas manajer sumber daya manusia, kemudian tugas manajer operasional, bisa saja semua dilakukan sendiri. Namun, hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya tidak akan semaksimal apabila dilakukan pendelegasian wewenang. Ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, kemudian ada manajer sumber daya manusia, ada manajer operasional. Apabila demikian, akan terjadi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian dengan adanya pendelegasian wewenang memungkinkan manajer mendapatkan pencapaian yang lebih daripada dia menangani setiap pekerjaan atau tanggung jawabnya sendiri. Ya, bisa dibayangkan bagaimana beratnya, bagaimana banyaknya tugas apabila semua tugas dari manajer dilakukan oleh satu orang. Tapi apabila dilakukan pendelegasian wewenang, tentu saja akan tercapai sebuah pencapaian yang lebih banyak. Kemudian delegasi wewenang merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Apabila ada pendelegasian wewenang, fungsi organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dan delegasi juga memacu bawahan untuk lebih mengeksplor dirinya, untuk lebih menggali apa saja kemampuan, apa saja keahliannya dalam bidang tersebut, sehingga akan menjadi akan ada feedback, akan ada umpan balik bagi karyawan yang mendapatkan delegasi wewenang dari atasannya. Jadi delegasi wewenang ini tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada pandangan wewenang formal. Penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu, baik itu memerintah orang lain untuk melakukan atau untuk tidak melakukan hal-hal tertentu. Tentunya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, terdapat dua pandangan mengenai sumber wewenang, yaitu pandangan teori penerimaan dan pandangan wewenang formal. Pandangan teori penerimaan adalah pandangan atau teori yang menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori ini justru berpendapat bahwa wewenang merupakan wewenang muncul apabila wewenang itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapapun wewenang yang dijalankan. Jadi teori penerimaan ini beranggapan bahwa wewenang itu ada karena diberikan. Misalkan dari manajer, dari karyawan biasa, dari staf bisa dianggap menjadi manajer menurut pandangan ini karena hal tersebut diberikan secara langsung, diwewenangkan secara langsung melewati sistematika yang ada. Sudah melewati ujian karena kinerjanya bagus jadi diangkat jadi manajer, bisa saja seperti itu. Kemudian ada pandangan wewenang formal. Pandangan wewenang formal ini bertolak belakang dengan pandangan teori penerimaan. Kalau pandangan wewenang formal ini justru menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau diwarisi. Jadi apabila ayahnya, kakeknya merupakan pemilik perusahaan, maka anaknya pun akan langsung menjadi direktur utama. Nah, itu menurut pandangan wewenang formal.
3. Wewenang lini, staf, dan fungsional. Bagaimana kewenangan di dalam struktur organisasi lini, dan staf, dan organisasi fungsional. Organisasi lini. Bentuk struktur organisasi lini atau garis dikembangkan oleh Henry Fayol. Menjelaskan adanya pelimpahan wewenang secara vertikal dari pemimpin terhadap bawahannya. Bentuk lini ini disebut juga bentuk lurus atau bentuk jalur yang dipergunakan secara luas. Pada saat ini, organisasi lini sering dipergunakan di dalam organisasi atau perusahaan relatif masih kecil seperti rukun tetangga, rumah makan, dan perbengkelan yang mana 1. Jumlah anggota atau karyawan masih sedikit. 2. Belum terdapat spesialisasi. 3. Pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. 4. Hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Keuntungan dari struktur organisasi lini adalah 1. Proses pengembalian keputusan berjalan cepat. 2. Disiplin kerja mudah dikontrol. 3. Solidaritas sesama anggota masih tinggi. 4. Mempunyai kekuasaan yang tinggi. Kerugian dari struktur organisasi lini ini adalah 1. Pimpinan organisasi terkadang dapat berbuat semaunya. 2. Minim pengembangan aktivitas setiap anggota. 3. Kelangsungan hidup organisasi sangat ditentukan oleh seseorang. Wewenang lini. Wewenang lini atau line authority adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya yang langsung. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional dikembangkan oleh Frederick W. Taylor. Adapun ciri-ciri organisasi fungsional. 1. Pembagian tugas-tugas dilakukan secara jelas dan dapat dibedakan. 2. Bawahan akan menerima permintaan dari beberapa atasan. 3. Pekerjaan lebih banyak bersifat teknis. 4. Target-target jelas dan pasti. 5. Pengawasan ketat. 6. Penempatan berdasarkan spesialisasi. Keuntungan dari struktur organisasi fungsional ini adalah 1. Adanya pembagian antara kerja pikiran. 2. Dapat dicapai tingkat spesialisasi yang baik. 3. Solidaritas antara anggota yang tinggi. 4. Moral serta disiplin kerja yang tinggi. 5. Koordinasi antara anggota berjalan dengan baik. Kelemahan dari struktur organisasi fungsional ini adalah 1. Inisiatif perseorangan terbatas. 2. Sulit untuk melakukan tugas karena menspesialisasikan diri dalam bidang tertentu. Wewenang fungsional. Wewenang fungsional atau functional authority. Hubungan terdekat yang dapat dimiliki staf dan satuan-satuan lini. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Ciri-ciri organisasi lini dan staf. 1. Puncak pimpinan hanya satu orang dan diperbentuk oleh staf. 2. Terdapat dua wewenang yaitu lini dan staf. 3. Jumlah karyawan relatif banyak. 4. Organisasinya besar bersifat kompleks. 5. Adanya spesialisasi pekerjaan. 6. Hubungan atasan dan bawahan tak bersifat langsung. Keuntungan dari struktur organisasi lini dan staf ini adalah 1. Adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok lini dan kelompok staf. 2. Adanya pengembangan spesialisasi untuk para anggota. Kelemahan dari struktur organisasi lini dan staf ini adalah 1. Adanya kemungkinan staf melampau batas wewenang. 2. Ada kalangan pemimpin mengabaikan nasihat dan gagasan yang baik. 3. Karena jumlah karyawan banyak, pemimpin tidak saling mengenal karyawan. Wewenang staf. Wewenang staf atau staff authority adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf, para spesialis,
untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia lini, tetapi tidak memberikan wewenang kepada anggota staf untuk memerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu. 4. Pola pendelegasian wewenang. Pola pendelegasian wewenang memiliki ciri-ciri khusus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendelegasian menghasilkan bukanlah pendelegasian pesuruh atau babu, jalan ini, jalan itu, lakukan ini, lakukan itu, dan sebagainya. Pendelegasian yang sebenarnya tidak berfokus pada produsen. Produsen dapat ditetapkan dalam polis atau suatu ketentuan. 2. Pendelegasian yang menghasilkan adalah penata layanan, yaitu pendelegasian yang berwawasan serta bertujuan untuk melayani. Aspek-aspek pendelegasian. 1. Fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang berharap tercapai dalam suatu sasaran atau tujuan akhir agar dari organisasi. 2. Pendelegasian dilaksanakan dan sikap hormat yang didasarkan atas penghargaan dan kesadaran terhadap diri sendiri. 3. Pendelegasian yang menghasilkan harapan-harapan yang meliputi bidang berikut. Mengapa delegasi diperlukan? Alasannya, mengapa perlu pendelegasian, yaitu memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka yang menangani setiap tugas sendiri. Delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses, yaitu diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada prioritas-prioritas yang lebih penting. Delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, manfaat dan hambatan pendelegasian. Manfaat pendelegasian. Delegasi wewenang memungkinkan manajer menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada jika semua dikerjakan sendiri. Kadang, bawahan mempunyai keahlian yang lebih dibandingkan manajer untuk hal-hal tertentu. Hambatan dari manajer. Hambatan dari manajer. Tidak yakin akan kemampuan bawahan. Merasa mampu mengerjakan sendiri. Tidak efisien untuk mengajari bawahannya untuk mengerjakan tugas. Takut wewenangnya berkurang atau jika bawahannya dapat melakukan tugasnya lebih baik darinya. Hambatan dari karyawan. Tidak takut gagal, merasa tidak ada penghargaan untuk kerja yang akan dilakukannya atau tidak mau menanggung resiko. Semua resiko diserahkan atau ditanggung manajer. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aldi Aljawahir, NPM 132. Nah, delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. Untuk itu, manajer harus menganalisis faktor-faktor yang akan mempengaruhi efektivitas delegasi wewenang sehingga bawahannya mau menerima wewenang yang didelegasikannya. James Stoner dan kawan-kawan berpendapat bahwa ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Dan yang terakhir, kemampuan
soal sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Nah, persyaratan di atas sangat penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif diuraikan berikut ini. Yang nomor 1, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Keputusan kecil dan pekerjaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang yang harus didelegasikan, tetapi keputusan yang menyangkut pembuatan pabrik baru tidak mungkin didelegasikan begitu saja. Yang kedua, keputusan siap yang akan ditugaskan. Untuk melaksanakan tugas tertentu perlu dipertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik dapat dipergunakan untuk memilih siapa yang akan ditugaskan. Ketiga, dukungan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah ketersediaan keuangan, mengaji, sifat yang mengerjakan tugas, dan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. Tanpa sumber daya ini, delegasi tidak ada artinya. Yang keempat, tugas didelegasikan. Informasi-informasi penting dan relevan harus diberikan manajer kepada bawahan agar tugas yang akan dikerjakan betul-betul dapat dipahami. Yang kelima, perlunya campuran tangan bila terjadi suatu penolakan atau ketidakmampuan dalam menjalankan wewenang manajer, perlu ikut campur dalam meluruskan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, nomor 6, melakukan umpan balik karyawan. Memerlukan laporan-laporan kemajuan tentang hasil yang telah dicapai. Tidak hanya itu, mereka juga menginginkan saran dan pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, di sini juga ada contoh delegasi yang efektif dalam bisnis keluarga. Nah, bisnis keluarga adalah suatu bisnis yang akan diturunkan pada generasi selanjutnya dalam keluarga, di mana pihak keluarga akan mengelola dan mengontrol bisnis tersebut. Dalam perusahaan keluarga sendiri diperlukan adanya regenerasi keluarga. Generasi senior pasti akan memberikan suatu proses pendelegasian sebelumnya memasuki tahap suksesi. Delegasi sendiri adalah penyerapan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Hal ini juga berlaku pada perusahaan pemilik bisnis. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui peran delegasi di dalam perusahaan pemilik bisnis. Di perusahaan pemilik bisnis sendiri masih banyak yang belum bisa menjalankan proses pengendalian secara efektif kepada generasi junior. Masih banyak perusahaan yang mengalami kemunduran saat perusahaan tersebut dijalankan oleh generasi penerus. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data menggunakan wawancara semi-struktur. Dalam wawancara ini lebih bebas dan terbuka dibanding dengan wawancara yang formal, sehingga pewawancaraan dapat menyatakan hal-hal yang ingin diketahui dan lebih terbuka. Ini menggunakan metode terorganisasi sumber yang bertujuan untuk mengaji kebutuhan data, dilakukan dengan cara mengecek yang telah diperbarui. Pada penelitian ini akan diambil sampel dari beberapa narasumber. Narasumber sendiri akan dilakukan kepada generasi senior, ayah atau ibu sebagai pemilik perusahaan keluarga, dan generasi penerus dan ahli di dalam bidang pemilik bisnis. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam suatu proses pendelegasian yang diperlukan persiapan sejak kecil, di mana pada saat pendelegasian. Untuk materi selanjutnya ada tentang prinsip-prinsip pendelegasian. Yang pertama ada prinsip saklar, yaitu prinsip pendelegasian di mana jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas.
arti tingkat manajemen atas sampai ke tingkat manajemen paling bawah yang berjenjang setingkat demi setingkat. Dalam proses pendelegasian, semua tugas harus dibagi habis. Jalur ini diperlukan untuk memperjelasnya kepada siapa dia dapat mendelegasikan, dari siapa dia akan menerima delegasi, kepada siapa dia harus memberikan pertanggungjawaban. Yang kedua ada prinsip delegasi penuh, yaitu sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan di antara para anggota organisasi. Artinya, tugas yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin maka harus didelegasikan kepada bawahannya. Prinsip ini dalam rangka menghindari hal-hal berikut. Yang pertama ada gaps atau kesenjangan, tugas yang diberikan tidak ada penanggung-jawaban. Yang kedua ada overlap, tumpang tindih, tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. Yang terakhir ada split atau memecah belah, tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu organisasi. Prinsip yang ketiga ada kesatuan pemerintah. Prinsip ini berpandang bahwa setiap bawahannya dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada satu orang atasan. Ini berarti jika bawahannya memberikan tanggung jawab kepada lebih dari satu orang atasan, maka dapat membingungkan bawahannya karena penilaian atasan dapat berbeda. Di samping itu, bawahan akan dapat mempertanggungjawabkan atau tugas yang tidak akan diselesaikan. Demikian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan dalam presentasi ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dalam presentasi tadi dapat bermanfaat. Ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, yang berarti tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, saya dan teman-teman meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi yang terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.